Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah bisa salat berjamaah di masjid subuh. Salat zuhur berjamaah mudah, asar pun demikian, maghrib pun demikian. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, athqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk kelompok munafikin adalah melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah. Berat bagi mereka. Kenapa? Orang munafik sholat apa enggak jamaah? Jamaah. Anda kasih ada yang bisa jawab. Orang munafik sholat enggak? Kasih hadiah semuanya jawab jamaah. Hadiah cuma satu. Mereka sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Imamnya baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Di jajaran, di sof makmumnya ada orang munafik. Tapi kalau sholat isya dan subuh jarang munafik yang datang. Kadang-kala Nabi SAW habis sholat subuh bertanya, asyahidun fulan, fulan sholat enggak? Di absen dia. Enggak ya Rasulullah. Fulan sholat enggak? Di absen sama Nabi SAW. Karena memang ada orang-orang yang sholatnya hanya pamer, riya, dan itu orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik sedang melakukan tipu daya. Dia ingin menipu Allah dengan dia hadir di masjid supaya nampak dia adalah orang Islam, padahal Allah yang sedang menipu mereka. Dibiarin sama Allah. Dia berada di saf bersama umat Islam. Apabila mereka sholat, idza qamu ila shalah qamu kusala. Sholatnya males-malesan. Sholat tapi penuh dengan rasa malas. Kalau kita sholat dengan kemalasan, hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk kelompok orang munafik. Orang itu kalau berjumpa dengan manusia yang dimuliakan, dengan atasannya, dengan pimpinannya, semangat nggak dia berjumpa? Kalau dikatakan kepada antum, siapa nama antum? Harun. Karena kasih dia buat Bang Harun. Fadhal. Kalau dikatakan kepada Mas Harun ini, insya Allah Bapak Prabowo ingin ketemu antum, apa yang antum lakukan? Semangat enggak? Semangat. Semangat. Kapan orangnya mau datang? Mandi 2 kali kok belum datang, mandi lagi. Ya artinya dia bersemangat sekali. Bagaimana berjumpa dengan Malikul Muluk, rajanya para raja, rajanya semua yang ada di muka bumi ini dan di langit sana. Kok nggak semangat gitu loh? Kau dengar azan, aduh azan lagi. Ada orang berat sekali. Kita perlu mengkoreksi diri kita. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Salat tapi riya, pamer. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dia salat tapi tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nggak tahu baca apa dia.
Mungkin dia hanya gerak, berdiri, rukuk, sujud tanpa membaca, ataupun membaca kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila, sedikit dia menyebut Allah. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah, di mana informasi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terjadi. Nanti akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, dan kita hidup di masa itu. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma, ada dua termasuk penghuni neraka yang aku belum melihat keduanya. Salah satunya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Kata Nabi SAW, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi telanjang. Loh, kok bisa Ustaz? Imam pakaiannya tipis, atau pakaiannya tidak menutupi aurat, atau pakaiannya membentuk tubuhnya. Kadangkala kita kalau masuk ke lift hotel, kalau di depan antum ada perempuan atau di belakang antum ada perempuan, yang suruh masuk duluan siapa? Nah, yang perempuan apa yang laki? Perempuan apa yang laki? Kalau yang perempuan bahaya, tafadhol, dia jalan, antum memandangnya. Makanya kalau berjalan itu di depannya perempuan, bukan di belakangnya perempuan, karena dia menggoda. Jalannya melenggak-lenggok ya. Rambutnya disa'ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. Rambutnya disanggul tinggi-tinggi untuk menampakkan kecantikannya, menggoda yang lainnya. La yadkhulnal jannah wa la yajidna riha. Mereka enggak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Ancaman dari Rasulullah SAW. Di zaman Nabi belum kelihatan, tapi mungkin kita sudah melihatnya. Nabi SAW juga menyampaikan bahwa akan ditaklukkan Romawi dan Persia, dan sudah ditaklukkan, dan akan berlimpah ruah harta yang datang ke umat Islam, dan sudah berlimpah ruah. Beliau pernah setelah salat subuh ya, di Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam, beliau mau pulang dihadang sama para sahabat. Kenapa? Oh, ternyata malam harinya datang zakat jamaah dari Bahrain, ada harta yang datang. Kondisi umat Islam sangat memprihatinkan. Ketika Nabi dihadang sama mereka, kalian dengar ada yang datang? Iya ya Rasulullah. Lalu beliau berceramah, mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kefakiran menimpa kalian. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya, yang aku khawatirkan tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian mengumpulkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Dan itu terjadi, di mana umat Islam bersaing dalam mengumpulkan harta, bersaing dalam mencari jabatan, kedudukan,
saling senggol sana senggol sini, sikut sana sikut sini, nggak peduli sama saudaranya. Yang dia pikirkan hanya perut dan yang di bawah perutnya. Itu fitnah. Di antara tanda-tanda kiamat adalah, jadi fitnah, kita bicara bagaimana istiqamah di masa fitnah. Wa yafshu zina aw tafshu al-fahisha. Perzinaan itu merajalela dan banyaknya pembunuhan. Nyawa nggak dihargai lagi sekarang. Gara-gara motor yang harganya berapa kalau motor curian itu dijual coba? Nah, berapa? Siapa yang pernah nadah di sini? Benar jamaah, berapa harganya? Berapa? 1 juta 2 juta. Motor baru cuma 1 juta 2 juta. Nyawa melayang hanya 1 juta 2 juta. Nyawa itu dihargai kalau ada orang membunuh saudaranya tanpa sengaja atau secara salah dia membunuh. Dia itu harus mengganti nyawa itu dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta. Kalau harga 1 ekor onta ya 10.000 real, berarti dia harus untuk ganti 1 juta real. Harga nyawa itu bila membunuh salah dia, kecelakaan umpamanya, dia nabrak orang, kemudian dia harus ganti, seperti itu. Ini harganya cuma 2 juta. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang nagih utang sama saudaranya nggak bayar, dia bunuh. Dan kita lihat bagaimana saudara-saudara kita dibantai di Palestina. Ya nggak ada harganya nyawa itu. Kita melihat seperti perzinaan merajalela, pembunuhan di mana-mana. Masjid banyak dibangun megah, tapi isinya nggak ada. Orang berlomba-lomba membangun masjid dengan indah. Dulu Masjid Nabawi lantainya tanah, jemaah, pasir. Temboknya ya tembok dari batu bata aja. Atapnya dari pelepah kurma atau daun kurma. Nggak semuanya ditutup, sebagian terbuka. Itu terjadi, tapi makmur masjidnya. Maka apa yang harus kita lakukan menghadapi fitnah-fitnah yang ada? 1447 tahun yang lalu Nabi SAW sudah mengatakan, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak tersisa dari dunia ini kecuali bala dan fitnah. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakun atau qala sayati 'alan nas atau qala qabla as-sa'ah atau inna baina yaday sa'ah. Beliau mengatakan akan terjadi atau akan datang kepada manusia atau sebelum kiamat atau di hadapan kiamat. Beliau mengatakan apa yang akan terjadi? Sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Tahun-tahun yang penuh tipu daya ini, pembohong dianggap orang yang jujur, orang yang benar dan jujur dianggap pendusta. Antum tahu bagaimana media menciptakan pembohong seakan-akan orang yang benar, dan sebaliknya orang-orang yang benar dan jujur dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in
wa yukhawwanu fiha al-amin. Pada masa itu pengkhianat dikasih amanat, dan orang yang amanah dianggap berkhianat. Pecundang dijadikan pahlawan. Muncul di tahun-tahun itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan akan berbicara, akan dapat panggung. Siapa? Ar-Ruwaibidah. Para sahabat bertanya, mereka nggak tahu yang namanya Ruwaibidah ini siapa yang dikasih panggung, yang dia bisa berbicara. Kita sekarang melihat semua orang bisa bicara, semua orang bisa bikin podcast, semua orang bisa membuat potongan video, semua bisa ngomong sekarang jemaah. Dulu anak pikir yang bisa seperti itu hanya di kota-kota besar, tapi ternyata di pedalaman pun semua bisa berbicara. Di hutan-hutan pun, di desa-desa orang bisa bicara semau dia. Dia ini siapa? Engkau punya apa? Backgroundmu apa? Ketika Nabi ditanya alaihi salatu wassalam, wa ma Ruwaibidah? Apa Ruwaibidah itu? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amah, al-fuwaisiq, ar-rajulus safih. Ini orang disebutkan dengan 3 kriteria dalam beberapa riwayat. Yang pertama, orang ini orang remeh, orang ini orang fasik, banyak dosanya. Orang ini orang safi, orang bodoh, nggak ngerti agama, tapi bicara tentang urusan umat, bicara tentang urusan negara, urusan bangsa. Kok ini siapa gitu loh? Wudu aja nggak benar, sholat aja belum tentu sahih sholat, tapi bicara tentang urusan umat. Itu terjadi. Orang semua bicara apa yang dia inginkan, bicara agama padahal dia nggak punya background agama. Kalau bicara background agama, ya paling nggak dia tahu Al-Quranul Azim, sudah hatam tuh dia Quran, baru ngomong masalah agama. Quran aja nggak bisa baca, apalagi dia akan menghatamkannya. Tapi dikasih ruang, kemudian berbicara tentang urusan umat. Siapa korbannya? Masyarakat jadi korban. Ketika manusia seperti diberi panggung, ini yang namanya fitnah. Orang jadi bingung, mana yang benar sebenarnya. Ahibati fillah, apa yang harus dilakukan? Di hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Khaytham dan Imam Ahmad, Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ini kejadian 1447 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal khisalan sittah, kalian segera beramal sebelum datang 6 perkara. Orang itu ketika beramal, kemudian datang fitnah, datang kejadian-kejadian yang mungkin dapat membuat dia menyimpang, tapi karena dia sudah biasa mengamalkan itu, insya Allah dia terjaga. Tapi kalau dia baru beramal, pada saat fitnah terjadi, sulit bagi dia untuk mengamalkan. Apa 6 perkara itu? Yang pertama, imaratus sufaha, kata Nabi SAW. Datangnya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Sudah pernah terjadi di sejarah umat Islam. Wa kathratus syurat, dan banyaknya penjaga-penjaga pemimpin ini yang biasanya akan melakukan kezaliman kepada rakyat. Wa qati'atur rahim, diputusnya silaturahim.
Biasanya orang memutus rahim karena apa? Jamaah, warisan, rebutan warisan, kecintaan kepada harta. Perlu kita sadari bersama bahwa warisan itu harta nemu. Seharusnya orang itu mempertahankan haknya kalau dia itu bekerja. Oh, saya ini berusaha kerja sampai keringat saya, ini hasil keringat saya, macam-macam lah dia ngomong. Ini warisan nemu. Sebutkan 3 cara orang mendapatkan warisan. 3. Hanya ada 3 cara mendapatkan warisan. Nggak ada yang keempat. Sebutkan, anak kasih hadiah yang bisa jawab. Nah, jamaah. Nah, bekerja. Bisa dapat warisan bekerja kita? Enggak, warisan ini nemu. Ada 3 cara orang mendapatkan warisan. Yang pertama, pernikahan. Oke. Yang kedua, seakidah. Ya nggak cara, itu bukan cara. Artinya kita kalau mau dapat warisannya orang Nasoro, kita masuk Nasoro gitu. Enggak lah. Menikah. Yang kedua, nasab. Oke. Nikah, nasab, tinggal satu lagi. Anak kasih hadiah ini satu-satu, masya Allah. Kasihkan. Nah, wasiat bukan warisan kalau wasiat. Nah, kasihkan kepada beliau sama beliau. Yang satu itu namanya wala, membebaskan budak. Dulu masih ada perbudakan, jadi budak itu dibebaskan. Kalau budak ini nggak punya ahli waris, maka yang membebaskan ngambil warisannya. 3. Nasab, nikah, sama wala. Bisa antum daftar jadi anaknya orang kaya. Datang, ini orang kaya udah sakit-sakitan ya. Coba Pak, saya boleh daftar jadi anak bapak gitu. Nggak bisa, nggak ada. Jadi warisan itu sudah Allah tetapkan, nggak bisa diusahakan. Tadi menikah, ketika menikah kemudian mati salah satunya, istri atau suami, dia baru bisa mewarisi. Kemudian tadi wala. Tapi terkadang kecintaan orang kepada harta membuat dia memutuskan rahimnya. Sedih jamaah, sedih sekali. Ketika banyak orang minta fatwa, bertanya, konsultasi, biasanya yang menguasai warisan itu siapa? Anak nomor berapa? Anak barep. Kakak tertua. Dia merasa karena dia yang menjaga harta orang tuanya. Loh, engkau kalau ngurusin harta orang tua, engkau dapat gaji, tapi bukan menguasai warisan. Engkau anak pertama, kedua, ketiga, warisannya sama apa enggak? Ya sama. Perempuan beda mungkin sama laki-laki. Tapi berapa banyak orang yang memutuskan rahimnya gara-gara warisan. Kalau bapak meninggal, sisa ibu dengan anak 3, boleh nggak anak minta warisan? Apakah warisan itu dibagi kalau ibu meninggal? Kebanyakan orang menganggap kalau anak minta warisan padahal ibu masih hidup, dianggap anak durhaka. Gimana sih engkau minta warisan ibu masih hidup? Ya memang tuh anak durhaka kalau dia minta warisannya emaknya masih hidup. Yang diminta warisan suaminya ibu. Ibu posisinya sebagai istri. Karena kadang-kadang masyarakat gara-gara nggak paham ilmu agama dianggap nggak boleh warisan dibagi karena ibu masih hidup. Loh enggak. Akhirnya ribut. Ibu ribut sama anak. Anak merasa punya hak, ibu merasa anaknya durhaka, putus rahim akhirnya. Itu yang ketiga.
Yang keempat, subhanallah, anak ketika membaca hadis ini, subhanallah ya, benar-benar terjadi yang disampaikan Nabi SAW. Wa bai'ul hukum, hukum diperjualbelikan. Kenapa seringkali kita mendengar ada hakim yang dipenjara, ditangkap KPK, ada jaksa yang tangkap KPK, terus. Jadi penegak hukumnya dihukum. Gimana ceritanya? Karena terjadi yang namanya bai'ul hukum, jual beli hukum. Hukum bisa ditransaksikan. Mau dihukum berapa? Ya jangan lama-lama lah Pak Hakim. Ya 3 tahun lah, tapi bayar sekian. Kalau lebih cepat berapa? Ya tambah lah bayarnya. Kalau nggak mau dihukum, ya saya yang dihukum nanti. Dan itu terjadi di negeri kita. Subhanallah. Bai'ul hukum. Baik, kemudian wastighfafan biddam. Yang kelima, darah itu diremehkan, gak dihargai. Seperti yang tadi disebut. Kemudian yang keenam ini sesuatu yang perlu direnungkan, khususnya buat para penghafal Al-Quran dan para pengelola masjid. Kenapa? Karena yang keenam ini kata Nabi SAW, beliau mengatakan, wa nashhun yattakhiduna al-Qur'ana mazamira yuqaddimuna ar-rajula laysa biafqahihim wala bi'a'lamihim ma yuqaddimunahum illa liyughanniyahum. Akan muncul pemuda-pemuda yang menjadikan Al-Quran cuma sebagai hiasan lidahnya. Dia pandai melagukan Al-Quran, membacakan Al-Quran dengan suara yang indah, tapi nggak memahami itu Quran. Hanya untuk merdu-merduan suara. Sampai orang itu, nih pihak masjid ya, memajukan orang ini untuk jadi imam, bukan karena dia yang paling ngerti dengan Al-Quran, bukan karena dia yang paling faham dengan Al-Quran, bukan karena yang dia paling mendalami dan menguasai Al-Quran, tapi ini orang dimajukan untuk jadi imam hanya dikarenakan ingin mendengarkan suara yang indah saja. Bahkan kalau bahasa dinya Nabi SAW, liyughanniyahum, untuk menyanyi buat mereka. Itu terjadi. Sekarang semua orang bisa ngaji, suaranya indah, bikin video ya. Untuk apa sebenarnya? Pemuda-pemuda. Bas untuk menghibur. Seakan-akan dia didatangkan sebagai sebuah hiburan. Bukan. Al-Quran ini kitab petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan itu sebagai petunjuk, pedoman hidup. Tapi terjadi perubahan. Apa yang harus kita lakukan di masa yang penuh dengan fitnah ini? Perbanyak doa, insyaallah. Karena supaya kita bisa istiqamah, ya hanya dengan memohon kepada Allah. Kenapa kita nggak boleh berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Padahal tadi malam kita udah baca. Antum baca nggak waktu sholat isya? Baca. Sholat witir baca. Kemarin sholat maghrib baca lah Ustaz. Asar baca. Nah, karena termasuk rukun sholat itu membaca Al-Fatihah, dan di situ ada ihdinas siratal mustaqim. Tadi imamnya juga baca ihdinas siratal mustaqim 2 kali baca.
Sebelum salat subuh, ana lihat pada salat qabliyah subuh, baca ihdinas siratal mustaqim. Nanti yang mau salat duha, baca ihdinas siratal mustaqim. Lanjut qabliyah zuhur, terus jamaah. Kenapa nggak sehari cukup sekali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Karena fitnah itu sangat banyak sekali. Antara subuh dengan zuhur, boleh jadi ada fitnah yang membuat sebagian kita kemudian menyimpang dari jalan agama. Maka dia butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan orang itu ketika berilmu, dia semakin takut sama Allah. Makanya ketika Allah menyebutkan doanya orang-orang yang ilmunya mendalam, mereka mengatakan Rabbana, di surat Ali Imran ya, di ayat 6 insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami ya Allah setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Karuniakan kepada kami dari sisimu rahmat. Engkau maha pemberi karunia. Minta. Nabi Ibrahim berdoa mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Di masa fitnah, ada sebagian orang yang mungkin bajunya masih islami, penampilannya masih islami, tapi keyakinannya sudah kesyirikan. Mungkin, ya mungkin. Cuma pakaian, ganti pakaian itu mudah sekali. Tinggal beli untuk baju, pakai. Seorang wanita, dia mau pakai jilbab, tinggal beli, dia pakai. Tapi apakah dia akan terus istiqomah di atas jilbabnya? Belum tentu. Belum tentu. Boleh jadi ada godaan-godaan yang membuat dia membuka jilbabnya, membuka pakaiannya, bukan hanya jilbabnya jamaah, bukan cuma kerudung. Maka berdoa memohon kepada Allah. Di antara doa yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Doanya Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dalam kondisi Islam. Siapa yang menjamin antum semua mati dalam kondisi Islam? Nggak ada jamaah. Dan setan tidak berhenti untuk menggoda manusia sampai mati. Selama ruh masih di kandung badan, setan masih bisa menggoda. Maka di antara doa Nabi SAW, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku disesatkan, diselewengkan oleh setan ketika mati. Artinya selama hidup jadi orang soleh, mati datang setan dan menggoda dia, kemudian dia terjebak dalam godaan setan. Mungkin. Maka perbanyak doa, isi waktu antum dengan berdoa. Shaddad ibn Aus, pernah Nabi memanggil dia, ya Shaddad, ya Shaddad, wahai Shaddad, idza ra'aita an-nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Kalau engkau sudah melihat nanti, ini belum terjadi, nanti apabila engkau melihat manusia sudah berlomba-lomba menumpuk emas dan perak, manusia sudah berusaha untuk memperkaya dirinya, menimbun hartanya, nggak lagi harta dibawa mati sama dia, tapi hanya ditimbun, dikumpulkan.
Berapa banyak orang yang kerjanya hanya melihat nomor rekeningnya. Dulu datang ke ATM, sebelum ada handphone, datang ke ATM. Alhamdulillah, nggak diapa-apain tuh duitnya, Pak. Antum kalau mau lihat duit, kalau ada perlunya, jangan gimana ya? Kalau antum melihat orang sering melihat isi dompetnya, menurut antum gimana? Lihat, dihitung duitnya. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Nanti sore keluarin dompetnya. Oh, masya Allah. Menurut antum orang ini gimana? Kalau sekarang nggak perlu ngitung kan? Karena uangnya sudah jadi angka. Jadi tinggal dia lihat di rekening. Oh, sekian. Kalau ada perlunya silahkan lihat. Nggak ada perlunya nggak usah ngeliat. Oh nggak usah, takut tahu-tahu hilang nanti duitnya. Ya nggak tahu kalau seperti itu. Astagfirullah. Allah menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Kerjanya mengumpulkan harta dan ngitung. Jangan. Dan itu terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Syaddad, kalau engkau melihat orang-orang itu sudah mulai sibuk menimbun hartanya, fajma anta haula'il kalimat, maka engkau timbun, artinya kumpulkan, baca terus nih doa-doa ini. Panjang doanya itu. Awalnya dimulai dengan Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Dimulai dengan mengatakan, ya Allah, aku minta keteguhan dalam urusan ini. Dan aku minta semangat dan tekad yang kuat di atas petunjuk. Karena ada orang berada di atas kebenaran tapi malas. Tahu dia di atas kebenaran, tahu dengan ilmu, tapi dia malas mengamalkan. Minta sama Allah. Minta dia dikasih keteguhan dan minta supaya dikasih semangat untuk mengamalkan sampai akhir doa itu. Maka perbanyak doa. Kemudian yang kedua, yakin dengan pertolongan Allah. Karena ada orang yang nggak yakin, sudah doa tapi saya sudah doa Ustaz, tapi kok sampai sekarang belum dikabulkan. Kita melihat kondisi umat Islam yang mungkin dibantai, ditindas. Kita melihat dengan mata kita. Kalau dulu kita nggak ngelihat, kita hanya dapat cerita. Sekarang kita melihat, ada videonya, ada fotonya mereka dibantai. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, tetap yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena orang kalau sudah mulai goyah, nggak yakin lagi, dia bisa keluar dari agamanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Sebagian orang itu ada yang menyembah Allah di pinggiran, jemaah. Ini ya, kalau kita lihat meja ini, menyembah dia di pinggiran. In asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dapat kebaikan, oh berarti agama ini benar. Tapi kalau kena fitnah, jatuh ke jurang. Karena dia nggak yakin sama Allah. Jangan berpikir bahwa kebenaran itu diukur dengan harta, diukur dengan kemenangan. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang ditindas bertahun-tahun? Akhirnya kemenangan buat Nabi Musa, tapi nunggu waktu yang lama.
Bagaimana dengan Nabi Zakaria yang dibunuh? Nabi dibunuh. Makanya kalau antum melihat, mendengar Israel membunuh bayi-bayi yang ada di mana? Di Gaza umpamanya. Kok bayi? Nabi dibunuh sama mereka. Nabi dibunuh. Nabi Yahya itu dibunuh. Dipenggal lehernya, dihadiahkan kepada pelacur, jemaah. Nabi Yahya. Nabi Zakaria juga dibunuh. Maka tadi yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita perlu nunggu waktu. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tahinu wala tahzan. Ini di surat Ali Imran ya, ayat 139 140. Allah mengatakan kalian jangan lemah. Dan jangan kalah mental kalian. Dan jangan cemas. Jangan sedih. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian ada di atas kalau kalian beriman. Asalkan kalian beriman. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Ini ayat turun setelah kekalahan umat Islam pada perang Uhud. Umat Islam kalah di perang Uhud. Padahal di situ ada Nabi Muhammad SAW. Di situ ada Abu Bakar. Di situ ada Umar loh. Di situ ada Utsman, di situ ada Ali, di situ ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di situ ada Hamzah dan Hamzah pun terbunuh pada waktu itu. Jangan sampai ketika orang nggak yakin, kok kita kan berada di atas kebenaran, kok kita kalah gitu loh. Maka Allah katakan, hidup ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Iyamsashum qarhun, kalau kalian ditimpa kekalahan, ditimpa satu ya luka-luka, maka mereka juga pernah ditimpa yang seperti itu. Perang Badar mereka kalah. Terbunuh 70 orang di antara mereka. Ditawan 70 orang. Dan perang Uhud 70 sahabat yang meninggal. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kata Allah Azza wa Jalla, hari-hari kejayaan itu kita putar di antara manusia. Tapi tetap harus yakin supaya kita istiqomah. Kemudian yang ketiga, belajar ilmu agama. Gak perlu kita menyalahkan pendidikan yang ada. SD belajar agama berapa tahun? Berapa tahun? Berapa jam? 2 jam. Katanya kita ini harus seimbang. Iptek dan imtak. Ilmu, pengetahuan, teknologi, iman dan takwa itu harus seimbang. Iya, paling tidak seimbang lah. Tapi ternyata yang ada kepincangan bukan keseimbangan. Orang belajar agama itu cuma sedikit. SMP juga seperti itu, SMA seperti itu, kuliah 2 SKS. Ada yang 1 semester, anak lihat ada yang 2 semester. Setelah itu sampai mati nggak ketemu agama. Lanjut S2 ya nggak ada pelajaran agama. Lanjut S3 nggak belajar agama juga. Yang dipelajari terus orang itu ketika ambil dokter, anggap ya, ambil spesialis lagi terus, dia nggak belajar agama. Emangnya nggak boleh? Boleh belajar umum, silahkan. Tapi kalau engkau ingin selamat, jalur keselamatan itu adalah dengan belajar agama. Karena engkau di kuburan nanti nggak akan ditanya tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Engkau akan ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Engkau akan ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itu yang akan ditanya. Maka tolong belajar agama. Nggak dapat di bangku sekolahan, belajar di masjid. Sekarang sudah ada online, bisa belajar di mana-mana. Nggak ada alasan orang nggak belajar agama sekarang jamaah.
Ada pendidikan-pendidikan, subhanallah. Ada satu orang di tempat kita, umur 40 tahun jemaah, sudah S2 dia. Umur 40 tahun, udah punya anak, datang belajar agama. Dia sudah punya pekerjaan yang bisa ditinggal. Dia mengatakan, anak nggak belajar agama, anak sekarang ingin menembus itu dengan belajar agama. Masya Allah. Sama istrinya, udah punya anak-anak, belajar dua-duanya agama. Ya kalau antum tidak bisa belajar di kelas, belajarlah di rumah Allah. Cari pelajaran, hadiri kajian, duduk di majelis ilmu. Dan belajar ilmu agama itu bertahap ya. Sebelum belajar yang kemana-mana, bertahaplah belajar. Belajar rukun Islam dulu. 2 kalimat syahadat dikaji, apa sih maknanya, apa rukunnya, apa syaratnya. Jangan-jangan aku mengatakan la ilaha illallah, tapi aku melakukan sesuatu yang membatalkan la ilaha illallah tersebut. Kemudian belajar tentang sholat kita. Oh, saya sudah belajar Ustaz dulu. Boleh jadi sholat antum belum benar. Pelajari agama kita, pelajari rukun iman. Ya, tahap-tahap kita mempelajari agama kita. Kemudian yang keempat, yang diajarin, diamalkan dalam kehidupan ini. Berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi SAW. Diamalkan tuh sunnah Nabi SAW. Kemudian ikhlas. Ketika beramal hendaklah tidak berharap pujian dan sanjungan. Dan ikhlas ini berat. Ada orang yang istiqomah di atas kebenaran, kita kelihatan sampai mati dia muslim. Ustadz sampai mati ustadz, tapi ternyata dia masuk neraka gara-gara gak ikhlas. Maka yang belajar agama membutuhkan keikhlasan, yang mengamalkan membutuhkan keikhlasan, karena Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian menjaga lisan, jangan suka ngomong. Karena sekarang orang komentar aja udah. Antum melihat sesuatu, amalkan. Melihat keburukan, doakan supaya orang itu dapat hidayah umpamanya. Nggak perlu debat di kolom komen yang menyebabkan ya sesama saudara akhirnya tidak bertegur sapa. Udah. Ketika antum merasa ini kurang benar yang disampaikan, ada komentar yang kurang baik, doakan orang itu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada antum. Antum mau nggak dikasih doa semoga Allah memberikan petunjuk? Sebagian orang marah di komentari jemaah, semoga Allah memberikan petunjuk. Emangnya saya sesat? Bukankah antum tiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Emangnya nggak mau anak tuh ikut doain antum? Ini orang kalau sudah sombong jemaah, nggak mau didoain dapat hidayah. Bicara menjaga lisan ini, Nabi SAW di hadis Anas mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisanuhu. Imannya seseorang itu nggak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh, dan hatinya nggak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Maka Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Barakallahu fiik. Anda nggak tahu anda sampai jam berapa? Sampai zuhur kajian kita. Itu yang dapat anda sampaikan jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Hari ini hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa memperbanyak solawat di hari Jumat ini. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya memberikan hadiah atau pekerjaan yang bagaimana hukumnya memberikan hadiah atau pekerjaan apa ini? Sudah kita kerjakan.
bagaimana hukumnya memberikan hadiah atau pekerjaan yang sudah kita kerjakan secara profesional kepada orang yang memberikan pekerjaan tersebut. Hukumnya memberikan hadiah atau pekerjaan, gitu. Memberikan hadiah atau pekerjaan yang sudah kita kerjakan secara profesional kepada orang yang memberikan pekerjaan tersebut. Bagaimana caranya agar tidak terjadi gratifikasi? Jamaah, coba tanyakan ke KPK ini. Ya, betul. Ada hukum-hukum yang sudah diatur sama negara ini, jamaah. Yang orang kadang-kala mencari pembenaran. Kira-kira boleh nggak sama KPK itu? Ya sudah, kalau nggak boleh nggak usah tanya Ustadz, sudah. Jadi ada perkara-perkara yang ada aturannya, yang kadang-kala orang itu ragu. Gimana Ustaz ya? Anak kok masih ragu? Nabi alaihissalatu mengatakan istafti qalbak. Tanyakan kepada hatimu. Tanyakan kepada hatimu. Engkau mau nggak kayak gitu? Aduh, kayaknya enggak Ustaz, nggak boleh Ustaz. Masalahnya Ustaz, kalau anak nggak kasih hadiah, nanti nggak dikasih kerjaan lagi Ustaz. Ada yang seperti itu. Jadi kalau bicara hukum normalnya nggak boleh. Nggak boleh, karena antum sudah dapat gaji ya, seperti itu. Tapi tadi anak pernah di Sumbar kalau nggak salah. Waktu itu ada pertanyaan yang mirip dengan seperti itu, dan kebetulan alhamdulillah ada wali kota yang datang kalau nggak salah, atau PLT wali kota waktu itu. Anak minta beliau yang jawab sudah, karena itu sudah ada aturannya di negeri kita ya, seperti apa. Dan kita tahu bahwasanya ada aturan-aturan selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya kita jalankan. Apalagi itu berkesamaan dengan aturan ya, yang di situ ada unsur rishwah, ada unsur nyogok, tapi bukan di depan. Nyogoknya di mana? Di belakang. Artinya secara hukum asalnya nggak boleh. Terus bagaimana Pak Ustaz? Ya antum jangan bergantung kepada manusia. Jangan sampai berpikir kalau aku tidak melakukan itu, aku nggak akan dapat pekerjaan lagi. Sebagai penutup ya, nggak jadi penutup ini, jangan ditambahin pertanyaan. 6. Ada seorang yang tobat dari proyek-proyek yang ya banyak riswahnya. Akhirnya dia menanggung utang banyak. Dia cerita, anak punya utang waktu itu Ustaz, perusahaan punya utang 25M Ustaz. Setahun anak sampaikan kepada karyawan, kita harus kerja bersih ya, kerja yang lebih bagus lagi. Alhamdulillah setahun itu kita lunas utang. Dia cerita pernah kita dapat proyek pipa gas. Ini di Sumatera. Kita datang ke Pertamina Pusat. Kalau nggak salah sempat jumpain direkturnya atau penanggung jawabnya. Ya biasalah, transaksi ini 100 miliar. Tanya direkturnya, saya dikasih berapa? Kata orang ini, mohon maaf, kita nggak lagi seperti itu. Kita akan dikerjakan secara profesional, secara ini, tapi untuk yang seperti itu kita nggak lagi kayak gitu. Ya nggak bisa lah. Saya kalau sama orang dikasih berapa? Kata dia. Oh kalau itu mungkin ini bukan rezeki kami, kata dia. Sudah, pulang dia jemaah. Besok ditelepon, proyek ini buat kamu. Bayangin jemaah, masih ada orang baik di negeri kita ini jemaah. Masih ada. Tapi kalau kita itu sudah merasakan, aduh nggak mungkin ini itu, ya Allah kasih yang nggak mungkin. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu terserah prasangka hambaku kepadaku. Ketika dari awal prasangka dia sudah seperti, ya udah dia akan kesulitan, nggak mungkin, ya udah nggak mungkin. Tapi kalau dia bergantung sama Allah, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Azza wa Jalla. Waduh, berat pertanyaannya jemaah. Anak kemarin ditolak akhwat.
Yang pertama, yang ternyata beliau dari keturunan Arab Syarifah, yang harus sama-sama nasabnya karena khawatir garis nasabnya akan putus. Pertanyaan, adakah dalil larangan bagi akhwat yang menikah dengan non nasab? Jamaah rahimakumullah, bicara nasab ya, ini termasuk masalah yang diperbincangkan oleh para ulama fikih tentang kufu, kesetaraan. Apakah orang Arab setara dengan non Arab, non Arab setara dengan orang kulit putih, apakah setara dengan orang yang kulitnya tidak putih? Ini dibahas oleh para ulama. Mereka sebagian mewajibkan adanya kesetaraan, sebagian menganjurkan. Sejatinya orang menikah itu milih gitu. Antum mau nikah sekarang, boleh nggak antum menikah dengan saudara-saudara kita suku Papua asli? Boleh nggak? Boleh. Tapi bolehkah mereka nolak antum? Boleh gitu jamaah. Jangan antum ketika ditolak, kenapa anak ditolak? Anak ini orang soleh. Oh, inilah antum berarti belum soleh. Kalau sudah merasa soleh, jadi orang itu bebas menikahkan putrinya. Ketika dia mengatakan enggak, saya mau menikahkan putri saya dengan mamanya orang Bugis yang ada di sini, mau nikahkan putrinya dengan orang Bugis, boleh nggak? Ya boleh, nggak dilarang itu, nggak dilarang. Tapi apakah hal itu menjadi sebuah kewajiban? Enggak. Tapi kalau orang nggak mau sama antum karena dia memilih, nggak, ana memilih dari yang keluarga ana sendiri ya. Umpamanya kayak di Indonesia, subhanallah, kaya suku ya. Berapa suku di negeri kita ini jemaah? Jangan di Indonesia, di Papua saja ada berapa suku jemaah? Suku yang satu dengan suku yang kedua kadang-kadang nggak mau menikahkan putrinya sama mereka. Ya nggak apa-apa, sudah antum nggak mau menikahkan. Ana kepingin dia nikah sama suku kita, boleh-boleh aja. Suku Jawa umpamanya ngomong sama anaknya, ini ada seorang jemaah, seorang ibu ya, punya anak 7. Dia dari suku Madura. Anak yang pertama nikah bukan dari suku Madura. Kedua, ketiga nggak ada yang suku Madura. Yang ketujuh ibunya ngomong, nah ibu minta engkau nikah dari suku Madura. Kenapa ibu? Ibu kepingin punya teman ngomong. Ibu ini bahasanya bahasa Madura, ketemu Sunda, ya Allah, nggak nyambung gitu kan? Kan kurang enak jamaah. Antum bayangkan kalau antum ngomong dengan suku yang sama, dengan bahasa daerahnya, enak nggak? Enak sekali gitu jamaah. Ibunya minta, bukan mengharamkan, enggak, tapi memang kesetaraan itu menyebabkan keharmonisan kadang-kala jamaah. Hubungan antara anak sama orang tua sama mama menantu jadi enak gitu. Jadi nggak ada masalah gitu jamaah. Bismillah. Keras banget suaranya, bikin kaget, dikecilin lah suaranya. Jadi orang ngaji tahu-tahu kaget. Nah, sampai mana kita jamaah? Iya, jadi nggak ada masalah. Jadi ketika antum ditolak nggak usah macem-macem, sudah cari yang lainnya. Mati satu tumbuh 1000. Ada banyak akhwat yang menunggu antum jamaah. Apakah kita bisa mengubah takdir? Kalau memang sudah ditakdirkan, kenapa harus berusaha menggapainya? Iya, yang pertama, takdir itu rahasia ilahi. Kita punya tugas untuk berusaha. Kaya dan miskin sudah ditakdirkan. Apakah kemudian antum, ya sudahlah, anak kayaknya duduk-duduk aja. Kalau anak ditakdirkan kaya, ya anak kaya. Tapi ada perintah untuk berusaha. Punya anak, nggak punya anak sudah ditakdirkan nggak? Tapi kan ada perintah untuk menikah. Menikah dulu, antum akan tahu antum punya anak atau tidak punya anak. Seperti itu. Surga dan neraka Allah sudah tahu nggak? Siapa yang masuk surga dan masuk neraka? Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Tapi kita diperintahkan. Jadi takdir itu ilmunya Allah.
Allah mengetahui dengan segala sesuatu yang akan terjadi. Allah tahu anak akan ada di mana. Tugas kita berdoa memohon kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau bicara ilmu Allah, Allah sudah mengetahui segalanya, kemudian itu dicatat, kemudian Allah nanti ketika berkehendak itu akan terjadi, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Tugas kita beramal. Barakallahu fikum. Ustaz, istri saya sering bilang, rizki itu istri yang soleha. Tapi kenapa saya masih suka kekurangan duit ya? Apakah ujian atau istri saya cuma promosi diri? Anda nggak paham. Istri saya sering bilang, rizki itu istri yang soleha. Tapi kenapa saya masih suka kekurangan duit ya? Loh, antum rizkinya istri soleha, bukan duit yang banyak. Rizkinya orang beda-beda. Ada yang duitnya banyak, istrinya nggak soleha. Ada jemaah. Ada yang duitnya banyak nggak punya anak, ada yang anaknya banyak duitnya dikit gitu loh. Antum rizkinya ya anak. Loh betul. Jadi jangan dipikir rizki itu selalu duit. Kalau antum katakan apakah ini ujian atau istri saya cuma promosi diri, ini ujian. Kalau bicara ujian jelas ujian. Cuma tolong ketika antum punya istri soleha cukup sudah jemaah. Duit sedikit tapi istrinya soleha cukup. Kenapa? Dia menerima. Tinggal masalahnya antum tidak menerima. Dia menerima, dia antum miskin, dia alhamdulillah bang, udahlah engkau dapat istri soleha, rizkimu mungkin bang ya, seperti itu. Pertanyaan kedua, kalau orang tua bilang rizki anak itu sudah ada, boleh nggak saya punya 10 anak biar rizkinya makin banyak, tapi takutnya saya yang makin miskin Ustaz. Dulu orang-orang kafir itu takut punya anak, atau bahkan mereka membunuh anaknya. Mereka membunuh anaknya karena dua kondisi: karena takut kelaparan atau karena ditimpa kelaparan. Yarhamukallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kata Allah, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut kelaparan. Kami yang ngasih rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Artinya rezekinya sudah ditanggung. Makanya anak itu lahir punya rezeki. Kalau dia nggak ada rezekinya, mati dia. Lihat, anak yang lahir mati, rezekinya nggak ada dia. Kalau dia lahir, hidup, tumbuh besar, oh berarti dia punya rezeki. Karena ingat, ajal dan rezeki itu jalannya bareng bersamaan jemaah. Rizkinya habis, dia mati, ajalnya datang, rizkinya habis berarti. Kalau antum cuma 10 kurang banyak jemaah. Ada seorang ustadz rahimahullah, ana lihat ya, memang orang-orang dulu itu ya iman mereka beda jemaah. Fisik mereka juga berbeda. Anak ketemu dengan seorang yang Ana dapat berita, bapaknya dia itu satu saudara 25 orang. Maka Ana WA dia, apa benar berita ini? Iya Ustaz. Jiddah Ana, kakek Ana, nenek Ana itu bukan kakek ya, nenek. Karena kalau bicara kakek kadang-kala dari berapa istri gitu ya. Enggak, nenek. Nenek Ana punya anak 25 Ustaz. Dan tidak punya pembantu Ustaz. 25 tidak punya pembantu. Sekarang anaknya 1, pembantunya 5. 1 bagian kamar mandi, 1 bagian masak, 1 bagian kebun, 1 bagian mobil, 1 bagian apa. Seperti itu. Ini 25 Ustaz nggak punya pembantu Ustaz. Terus siapa yang membantu? Anak-anaknya. Ini anak udah besar, bantuin ngajarin adiknya ya. Seperti itu, 25. Dan ada yang 28 jamaah nggak punya pembantu. Padahal secara penghasilan pas-pasan jamaah. Namun tadi orang yakin
anak ini lahir membawa rizkinya. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Maka silahkan, antum jangan takut miskin. Allah sudah menetapkan rezeki antum. Kalau ternyata anak-anak 10 anak tetap miskin, ya itu rezekinya antum kayak gitu. Tapi anak antum hidup apa mati? Hidup sih Ustaz, bisa makan dia. Alhamdulillah. Berarti dia bawa rezekinya masing-masing. Dan sebagai penutup jamaah, kita harus sering-sering baca Quran sama artinya, supaya antum kenal sama Allah. Karena Quran ini adalah surat cinta yang Allah kirimkan kepada hamba-hambanya, agar mereka bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.